Halo viewers, kembali lagi di Sinopsis Film Official. Kita akan membahas tentang drama Cina yang berjudul When I Fly Towards You Part 9. Check it out. Anak kecil yang tadi menangis terpisah dari rombongannya, dan untunglah dia bertemu dengan Lurang. Nama anak itu adalah Dou Dou. Dan lucunya, dia malah berdebat dengan Zazai karena mau rebutan memegang tangan Lurang. Terus Dodo juga bilang ke Lurang kalau Zazai mau memakan Lurang karena cara dia tersenyum pada Lurang. Sama seperti saat tersenyum melihat ikan, Zazai langsung dengan lehernya beralasan bahwa Lurang sangat manis, makanya dia jadi ingin memakannya. Berkat Zazai dan Lurang, Dodo berhasil kembali ke rombongannya, dan sebagai rasa terima kasih, Bu Guru memberikan mereka sepasang gantungan paus yang dibelinya sebagai souvenir akuarium. Meski hanya gantungan, Zazai tetap saja senang karena jadi punya barang yang sama seperti Lurang. Dan juga saat melihat Lurang menggandeng tangan Dodo, dia seperti merasa sedang melihat kehidupan mereka 10 tahun kemudian. Setelah diujarkan, dia baru menyesal dan takut Lurang marah. But tenang saja, karena Lurang tidak marah sama sekali. Hari ini benar-benar hari yang membuat Zazai merasa bahagia. Tidak terasa, sudah mendekati akhir tahun saja, dan seluruh sekolah sibuk membicarakan mengenai rumor hari kiamat berdasarkan ramalan suku Maya. Di sini juga heboh kan dulu. Ada yang percaya dan ada yang tidak. Salah satu yang percaya adalah Guan Fang, Jiang Jia, dan Zazai. Sementara yang tidak percaya adalah Huran dan Lurang. Tetapi Guan Fang tidak mau ngaku kalau dia percaya dan berdalih kalau dia hanya membagikan informasi saja biar mereka bisa mengerti topik yang sedang hot. Rumor hanya rumor, belajar tetap harus belajar. Para siswa sudah ditunjuk untuk ikut dalam kompetensi, dan 5 serangkai terpilih menjadi yang ditunjuk juga. Seperti biasa, Zazai dan Lurang melakukan belajar bersama. Tetapi untuk kali ini, Zazai tidak bisa fokus karena memikirkan mengenai kiamat. Jika kiamat benar-benar terjadi, apa yang akan Lurang sesali? Tidak datang ke Jiangji lebih awal. Jawaban yang membuat Zazai tersenyum lebar. Dia juga menyesali hal itu karena tidak bisa mengenal Lurang lebih awal. Namun, sekarang juga belum terlambat karena jalan ke depan masih sangat panjang. Lurang langsung mengejeknya yang mendadak tidak takut kiamat lagi. Dan seperti biasa, Zazai tidak merasa diejek dan malah pede menjawab kalaupun meskipun terjadi, dia tidak akan menyesal karena sudah mengenal Lurang. Para siswa akan mengikuti kompetisi di luar kota dan harus naik kereta api pukul 10. Karena waktunya cukup siang, Zazai menyuruh orang tuanya tidak perlu mengantar karena dia akan pergi sendiri. Kedua orang tuanya bekerja. Dibandingkan gugup harus ikut kompetisi, Zazai lebih merasa senang karena rasanya sedang pergi wisata dengan Lurang. Jiang Jia sampai tidak habis pikir karena yang pergi juga hampir 100 siswa. Daripada membahasnya, Zazai mulai membahas masalah Jiang Jia. Dia penasaran kapan Jiang Jia akan memberikan toples berisi origami bintangnya pada Qianyu. Masalahnya, Jiang Jia tidak seberani dan sepede Zazai dalam mengungkapkan perasaan. Esok paginya, kereta sudah mau berangkat, tetapi Zazai dan Jiang Jia tidak kunjung tiba. Lurang mulai panik dan terus berusaha menelponnya sedari tadi, tetapi tidak diangkat. Yang ditelepon masih tidur nyenyak di ranjang. Mereka baru bangun saat sudah jam 9.49. Sudah sangat terlambat.
Mau pergi sekarang juga tidak bakal terkejar. Lebih baik naik bus saja dan lanjut tidur sebentar lagi. Hahaha. Sepanjang jalan, Lurang tidak bisa tidur karena mencemaskan Zazai. Dan tidak berapa lama, Zazai mengirim pesan untuk mengabari kalau mereka akan naik bus dan tiba lebih lama. Jadi tidak perlu merasa khawatir. Busnya akan tiba jam 7 malam. Lurang sekamar dengan Guran. Dia tidak bisa fokus belajar dan terus melihat jam HP-nya. Begitu sudah jam 18.30, dia langsung bergegas untuk ke stasiun bus. Guran langsung minta ikut dengan alasan kalau Jiangjia akan mengatainya jika tidak ikut menjemput. Hahaha, alasan saja. Toh buktinya dia sampai membawakan jaket untuk Jiangjia karena cuaca Yong'an lebih dingin dari Jiangji. Jiangjia dan Zazai sama sekali tidak menduga kalau akan ada yang menjemput. Makanya saat melihat mereka, keduanya senang. Lurang juga membelikan Zazai makanan hangat dan langsung membantu membawakan kopernya. Tindakan sederhana tetapi mampu membuat perut Zazai dipenuhi kupu-kupu. Karena keduanya datang terlambat, mereka jadi tidak bisa memilih satu kamar. Jiangjia di kamar 411, kamar Guran dan Lurang di 401, dan Zazai di kamar 407. Lurang sangat duper perhatian. Dia menyuruh Zazai untuk tidak membuat HP-nya dalam mode senyap, karena besok pagi dia akan menelponnya untuk membangunkan. Zazai satu kamar dengan Xianing yang berasal dari SMA Suyang, kelas 1. Setelah sedikit mengobrol, akhirnya diketahui kalau Xianing mengenal Lurang karena mereka dulu satu SMP dan ayah Xianing adalah guru fisika Lurang. Xianing terlihat dekat dengan Lurang dari caranya menceritakan soal Lurang, sehingga ada sedikit rasa cemburu di hati Zazai. Saat dia mengonfirmasinya ke Lurang, Lurang ternyata memang mengenal Xianing dan memujinya. Lurang sengaja memuji Xianing untuk membuat Zazai kesal. Zazai semakin tidak tenang saat Xianing ternyata tahu kalau Lurang kesulitan dalam pelajaran bahasa Inggris dan punya anjing peliharaan bernama Susu. Esok harinya, kompetisi fisika dimulai duluan, sementara kompetisi bahasa Inggris yang terakhir. Jadi, begitu selesai kompetisi, Zazai udah lesu, mengira kalau Lurang pasti sudah pulang ke hotel duluan. Tidak disangka, ternyata Lurang menunggu di depan gerbang bersama teman-teman yang lain. Tapi yang dilihat sama Zazai hanya Lurang. Wang Fan dan kawan-kawan langsung kesal karena Zazai tidak menyadari kehadiran mereka. Keterlaluan. Zazai segera beralasan kalau dia sedikit rabun jauh. Mereka akan pulang lusa dan besok sudah tidak ada kegiatan. Mereka memutuskan untuk berwisata besok. Baru juga membicarakan rencana besok, mereka malah bertemu dengan Xianing dan ayahnya. Xianing memanggil Lurang dengan panggilan Arang, dan ini membuat Zazai merasa kesal. Ayah Xianing sangat ramah dan menawarkan Xianing untuk menjadi tour guide mereka besok, karena Xianing sudah beberapa kali datang ke Yong'an. Seharusnya ini wisata bagi Zazai, tetapi dia tidak bisa menikmatinya karena Lurang sangat dekat dengan Xianing. Untung ada Jiangjia yang menghiburnya agar tidak memikirkan kedekatan keduanya dan nikmati saja jalan-jalan mereka. Xianing membawa mereka untuk melihat gunung Xiaolan yang terkenal di Zhong'an. Untuk ini, Zazai tidak ikut dan memilih menunggu di bawah saja karena sepatunya sedikit melukai kakinya. Dia takut jika ikut malah menyusahkan mereka. Jiangjia mau menemaninya, tetapi Zazai meyakinkan kalau dia tidak apa-apa. Xianing juga tidak enak dan berjanji akan segera turun setelah sampai di puncak. Duduk sendirian di kaki gunung, Zazai merasa kesal karena Lurang benar-benar meninggalkannya. But
mendadak Lurang kembali. Dia tidak kembali begitu saja, melainkan kembali dengan membawakan jeli kesukaan Zazai. Lurang ternyata masih ingat ucapan Zazai yang bilang kalau saat tidak senang, dia akan makan jeli agar perasaannya menjadi baik. Karena Xianeng dan kawan-kawan akan kembali sekitar 1-2 jam lagi, Lurang mengajak Zazai untuk pergi melihat-lihat pemandangan sendiri. Wow, tentu saja Zazai mau. Ini adalah wisata yang dia inginkan dan bayangkan, hanya berdua dengan Lurang. Banyak hal yang dibicarakan Zazai. Dia mulai membahas Lurang yang kelihatannya menyukai tempat tinggi. Zazai menyadarinya saat mereka ke taman liburan dulu. Alasan Lurang karena itu adalah caranya untuk menghibur hatinya saat merasa tidak senang. Zazai langsung memberikan banyak tips untuk memperbaiki suasana hati. Makan makanan kesukaan, gigitan es krim pertama, dan pergi melihat matahari terbit atau terbenam. Rang-rang, keberadaan setiap dari kita itu bermakna. Jangan mudah menyangkal dirimu sendiri. Bagi sebagian orang, kau adalah tombol hapus serba bisa. Kau obat spesial yang bisa menyembuhkan segalanya. Dia juga bisa semakin menyukai dunia ini karenamu. Setiap hari aku selalu ingin berusaha lebih keras lagi untuk menjadi orang yang seperti ini. Kau sudah menjadi orang seperti itu. Bagi keduanya, masing-masing dari mereka telah menjadi alasan untuk lebih menyukai dunia ini. Rasa bahagia karena bisa jalan-jalan berdua dengan Lurang dibagikan Zazai pada Jiangjia dan langsung membuatnya kesal. Saat mereka naik turun gunung, mereka berdua malah jalan-jalan. By the way, saat mendaki gunung, dia merasa kalau Xianeng cukup baik, cantik, tidak manja, bahkan ramah. Dia juga membantunya mendaki saat dia kesulitan di tanjakan terakhir. Tidak hanya itu, Xianeng juga membelikan mereka souvenir. Ucapan Jiangjia jadi membuat Zazai kepikiran. Makanya saat dia mau kembali ke kamar dan melihat Lurang lagi bicara dengan Xianeng, Zazai jadi minder dan bergegas kembali ke tempat Jiangjia dengan alasan ada barang yang tertinggal. Aku datang mencarimu. Beritahu Lurang agar tidak ada kesalahpahaman. Aku mengirimmu pesan, tetapi kau tidak membalas. Oh, HP-ku habis daya. Xianeng cukup pengertian karena dia pamit pergi untuk membeli barang dan menyuruh mereka untuk bicara di dalam kamar saja. Lurang anak yang sopan karena dia tidak masuk sampai ke dalam kamar dan hanya berdiri di pintu masuk. Tujuannya datang untuk mengantarkan penghangat untuk Zazai karena mesin penghangat kamar hotel tidak begitu bagus. Sangat mengemaskan. Saat sudah malam, Xianeng mengajak Zazai bicara. Dia ternyata sudah tahu dari awal kalau Zazai menyukai Lurang dan selama ini hanya sengaja menggodanya saja. Dia bahkan memberikan tips tentang Lurang yang tidak pandai mengekspresikan perasaan. Tetapi dia bisa mengetahuinya dari apa yang Lurang lakukan. Tentu saja, Zazai harus bisa memahami Lurang sendiri secara perlahan. Dan alasan Xianeng begitu memahami mereka adalah karena dia tertarik pada ilmu psikologi dan berniat meneruskan pendidikan ke jurusan psikologi. Tidak terasa hari ini mereka sudah harus pulang, dan sebelum berpisah, Xianeng memberikan nasihat pada Zazai secara diam-diam. Jika jalannya lambat, kau boleh inisiatif masuk ke dunianya. Epilog dari drama Cina yang berjudul When I Fly Towards You. Sehari sebelum keberangkatan ke Zhong'an, Zazai tidur larut malam karena terlalu excited memikirkan perjalanan besok. Dia sampai memikirkan apa saja yang akan dilakukannya setelah sampai di Yong'an dengan Lurang. Jika sejak awal aku tahu begadang akan membuatku ketinggalan kereta api di keesokan harinya, aku pasti akan memperbaiki kesalahan dan tidur lebih awal. Bagaimana viewers? Makin seru kan ceritanya?
Makanya tonton terus channel kita di Sinopsis Film Official. Dan jangan lupa subscribe, tekan tanda loncengnya agar kalian akan selalu mendapatkan notifikasi updatean video terbaru kita. Terima kasih.